Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Wijaya dengan NIM 4321900184. Di sini saya menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan percepatan pembangunan struktural di Indonesia serta tantangan globalisasi bagi Indonesia. Untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen Ibu Rike Pernamasari, SE MAK. Untuk yang pertama adalah konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Seputar pembahasan pertama ini, yakni mengenai definisi otonomi itu sendiri. Saya mengambil sudut pandang dari beberapa referensi yang berbeda. Yang pertama adalah menurut F. Sugeng Istianto, selaku salah satu ahli yang saya ambil, mendefinisikan otonomi daerah sebagai sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga daerah. Tidak jauh berbeda dengan sumber lainnya seperti dilansir dari kontan.co.id, memiliki definisi yang serupa dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah itu sendiri terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah. Untuk undang-undang yang pertama, memuat unsur otonomi daerah di dalamnya, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Selain itu, pada undang-undang ini, pemerintah pusat khususnya memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurusi urusan yang ada di daerahnya masing-masing, di mana pelaksanaan pemerintahan tersebut sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat dan negara mewakili pemerintah pusat. Dan dalam undang-undang yang kedua, wewenang pemerintah daerah terdiri dari menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi, melaksanakan urusan konkuren yang diserahkan pemerintah pusat, dan melaksanakan urusan pemerintah umum. Berikut adalah tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama adalah memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang ketiga, meningkatkan dan politik dan kesatuan bangsa, dan yang keempat adalah mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Beberapa tujuan tersebut merupakan sebagian kecil dari keseluruhan tujuan yang ada dan rencana pemerintah mengenai otonomi daerah untuk Indonesia yang lebih baik. Percepatan pembangunan menjadi fokus utama dari kebijakan yang diciptakan pemerintah seputar otonomi daerah dalam mensejahterakan seluruh segmen masyarakat di setiap daerah. Seperti sebelumnya, pemerintah pusat memberikan seluruh kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan di daerahnya masing-masing untuk menunjang dan memudahkan segala aktivitas masyarakat. Terdapat beberapa daerah di dalam NKRI yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan tertera dalam Kebijakan Terpadu mengenai Percepatan Pembangunan atau RPJM 2020 sampai 2024. Sebanyak 62 daerah yang ditetapkan Kementerian PPN atau Bappenas. Ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan kinerja dan menunjang berbagai kegiatan di dalam daerah otonom. Fasilitas dan infrastruktur lain yang dibutuhkan masih terus ditingkatkan sebagai bentuk upaya menanggulangi beberapa daerah yang kurang leluasa dalam menjalankan otonomi di daerahnya. Semakin cepat pembangunan terselesaikan, maka akan semakin baik pula keefektifan berlangsungnya otonomi di suatu daerah. Sektor lain akan merasakan dampak dari meningkatnya kinerja pada daerah otonom, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi situasi ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah masalah apa saja yang timbul di otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintahan pusat guna mengatasi masalah tersebut. Hingga slide keempat ini, pasti kita berpikir bahwa otonomi daerah merupakan kebijakan yang tepat dilaksanakan oleh pemerintah karena memiliki segudang dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Nyatanya, otonomi daerah juga memiliki dampak negatifnya tersendiri.
Masalah yang timbul sebagai dampak negatif dari keberlangsungan otonomi di suatu daerah meliputi beberapa hal sebagai berikut. Masalah penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan infrastruktur irigasi yang belum berjalan secara optimal, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional, di mana hasil yang diperoleh menjadi kurang memadai. Yang kedua, memunculkan sifat etnosentrisme di suatu daerah, yang beranggapan bahwa daerahnya tetap lebih baik daripada daerah lainnya, sehingga mengesampingkan nilai toleransi antar daerah. Yang ketiga, keterbatasan kondisi dan jumlah sarana dan prasarana transportasi yang menyebabkan kegiatan operasional otonomi daerah menjadi kurang efisien, terutama pada pendistribusian produk ke setiap daerah. Namun, bukan pemerintah tidak melakukan bentuk penanggulangan atas masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah. Berikut adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah, terutama pemerintah pusat, dalam mengatasi masalah yang timbul tersebut. Sebagai berikut. Melakukan optimasi terhadap pengelolaan dan pengembangan infrastruktur irigasi dengan dukungan sumber daya air yang baik, penyuluhan ke beberapa daerah terkait, hingga menjalankan fungsi pengawasan bagi pemerintah pusat dengan efektif. Yang kedua, melakukan penyuluhan mengenai pentingnya sikap toleransi terutama antar daerah, menganggap perbedaan adalah kekayaan, dan membuat peraturan yang seadil-adilnya dengan tidak menganaktirikan suatu daerah terhadap daerah lain. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembangunan nasional seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini secara besar-besaran, sebagai bentuk solusi dalam menjangkau daerah-daerah terkecil, menyulitkan berbagai aktivitas, salah satunya proses distribusi. Selanjutnya adalah berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat menjadi salah satu tuntutan ekonomi yang harus dihadapi untuk terciptanya perkembangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Transformasi struktural dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perubahan dari struktur ekonomi dengan produktivitas yang rendah menuju produktivitas yang lebih tinggi. Perubahan ini sering dikaitkan dengan peralihan suatu sektor lainnya, yakni sektor pertanian menuju kepada sektor industri. Kebijakan fiskal merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang perpajakan dan anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ekonomi, sekaligus menjadi instrumen stabilisasi pemerintah. Kebijakan fiskal dapat berupa kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan output perekonomian. Dan untuk kebijakan fiskal kontraktif merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan mengurangi output perekonomian. Pembangunan struktural yang dilakukan tentunya tidak sampai melupakan sektor sebelumnya. Namun pemerintah melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap sektor lama supaya dapat tetap berjalan bergandeng tangan dengan sektor pendatang baru, yaitu sektor industri yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan zaman saat ini. Proses perubahan dari sektor lama ke sektor baru tentu bukan hal yang mudah. Butuh kebiasaan memang harus dilakukan untuk dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah sendiri mengeluarkan beberapa kebijakan terutama fiskal yang ditujukan untuk percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Dilansir dari kemenke.go.id, Wakil Menteri Keuangan Wamenke Suhasil Nazara menyebut bahwa kebijakan fiskal yang ditetapkan haruslah fleksibel, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita juga harus melihat secara realistis, yang mana saat ini negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Kegiatan operasional pada sektor lama atau sektor pertanian hingga sektor baru atau industri sama-sama dipersulit. Namun terdapat salah satu industri yang memberikan lampu hijau, yakni industri teknologi dan telekomunikasi. Pemerintah tentu mengetahui seberapa menguntungkannya sektor ini. Terlebih data menyebutkan bahwa nilai ekosistem digital Indonesia berada di posisi teratas, yang mana mengundang investor domestik hingga mancanegara untuk berinvestasi sekaligus karena pemerintah dalam percepatan pembangunan struktural di Indonesia
terutama di sektor industri, teknologi, dan telekomunikasi. Berikut adalah beberapa kebijakan fiskal lainnya yang dilakukan pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal yang dilakukan. Yang pertama adalah fleksibilitas implementasi pelaksanaan anggaran, dengan salah satu programnya adalah melakukan prioritas ulang belanja negara. Yang kedua, ketersediaan layanan oleh pemerintah selama masa konsensi setelah aset selesai dikerjakan oleh pihak swasta, supaya proyek memenuhi persyaratan bank dalam mendapatkan kredit usaha. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada biaya maksimal 49%. Yang keempat, pemberdayaan dan pengembangan sektor lama serta pengoptimalan atas sektor baru yang sedang berkembang. Selanjutnya adalah kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Sebagian kecil kebijakan dalam upaya percepatan pembangunan struktural yang telah dijelaskan sebelumnya menjadikan Indonesia selangkah lebih cepat dalam merespon perkembangan globalisasi yang sedang terjadi. Hadirnya globalisasi menjadikan sekelompok orang hingga suatu negara saling terhubung dengan masyarakat negara lain di dunia. Dengan serangkaian kebijakan percepatan pembangunan akan membuat segala bentuk aktivitas ekonomi domestik yang mana akan menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Dampak lainnya adalah bermunculan dan beroperasinya banyak perusahaan multinasional sebagai bentuk keterbukaan Indonesia terhadap globalisasi yang sedang terjadi di dunia. Hingga sektor pariwisata juga ikut ambil bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat keberadaan turis asing, dengan memanfaatkan media pengiklanan hingga proses pembayaran marketing yang dilakukan secara online atau jarak jauh, memanfaatkan teknologi globalisasi. Lebih lagi, Indonesia merupakan negara yang netral dan terbuka dengan segala bentuk globalisasi yang ada di dunia, sehingga akan mempengaruhi segala laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri, serta dapat merasakan globalisasi ekonomi yang sedang terjadi di dunia. Seperti ikut berpartisipasi pada perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara atau AFTA, anggota organisasi WTO, dan hubungan dagang lainnya baik bilateral maupun multilateral. Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam perdagangan internasional dengan segala bentuk ekspor-impor yang dilakukan Indonesia yang menghubungkannya dengan negara lain. Tanpa disadari, percepatan pembangunan yang dilakukan tersebut akan berdampak pula terhadap setiap daerah otonom di Indonesia. Pembangunan yang mumpuni dan memadai akan berujung pada kesejahteraan setiap masyarakatnya, baik dalam kinerjanya di suatu perusahaan hingga pendapatan per kapita nasional. Dan semua itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia, membuatnya sangat tidak mungkin untuk negara ini dalam berdiri sendiri. Maka sudah selayaknya Indonesia membuka perkembangan globalisasi terutama bidang ekonomi sebagai bentuk arah kemajuan dunia pada saat ini. Percepatan pembangunan yang sedang terjadi di Indonesia akan menyesuaikan terhadap peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pembangunan yang baik akan memudahkan globalisasi untuk masuk dan menyesuaikan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya menawarkan image mengenai manusia modern. Selanjutnya yang terakhir adalah identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM atau sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Yang sudah kita ketahui semua bahwa dalam menuju sukses yang positif pasti akan ada tantangan dan hambatan yang menyertai, terutama dalam persaingan global saat ini. Apalagi kondisi persaingan yang semakin ketat dan sikut-sikutan ini. Diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi bahkan merugikan beberapa sektor. Namun tidak semua sektor yang terkena dampak mengerikan pandemi tersebut. Sektor ekonomi jadi salah satu sektor yang mendapat angin segar di tengah pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa sektor ekonomi digital sedang mendapat keuntungan dari perubahan ini atau pandemi, di mana di kawasan Asia Tenggara, ekonomi digital masih mampu berkembang dengan nilai gross merchandise value sebesar 105 miliar US dollar. Selain itu, nilai ekosistem digital Indonesia menempati urutan pertama dengan nilai 26,3 miliar US dollar atau setara 376,9 triliun rupiah.
sumber Global Startup Ecosystem Report 2020. Dengan hadirnya sektor ekonomi digital yang mana membuka lebih besar jendela globalisasi dunia, menyediakan wadah bagi sektor lainnya dalam menyesuaikan kondisi yang serba sulit saat ini. Juga menjadi sektor unggulan yang membuat investor dalam negeri maupun luar negeri berlomba-lomba dalam menyerap potensi yang ada dan ikut berkontribusi investasi terutama pada sektor telekomunikasi, yakni sebesar 17,5% dari keseluruhan investasi Republik Indonesia. Sektor ini juga didukung dengan total populasi Indonesia yang melebihi 270 juta orang dengan total penetrasi internet mencapai hampir 200 juta orang. Menjadi benefit untuk ditekuni dan sudah sepantasnya mendapat perhatian yang serius. Berikut adalah tantangan yang dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang pertama adalah keberadaan ekosistem yang mumpuni. Yang kedua, laju kenaikan inflasi yang tidak stabil akan berdampak kepada PDB nasional apabila tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, ketersediaan pusat data atau data center lokal dalam negeri, khususnya sektor ekonomi digital. Yang keempat, pemanfaatan metode pembayaran digital yang sudah digaungkan sebagai langkah memutus rantai penyebaran COVID-19, namun belum merata seluruhnya. Dengan PDB negara ASEAN yang rendah sebesar 2,16 triliun US dollar, menurut data CIA World Factbook, dibanding negara belahan lainnya, memaksa Indonesia untuk konsisten meningkatkan produksi domestik supaya dapat meningkatkan PDB khususnya bagi Indonesia. Dan yang keenam, kemampuan sumber daya manusia yang bertalenta digital yang masih belum setara dengan laju kecepatan transformasi digital yang diinginkan dalam berinovasi dan kreatif untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Hambatan yang dihadapi untuk masa yang akan datang sebagai berikut. Yang pertama, kesimpang siuran isu kesehatan di masa pandemi yang menghambat pemulihan ekonomi. Yang kedua, aktivitas perusahaan yang terbatas dari yang semestinya sehingga berdampak pada pendapatan perusahaan. Yang ketiga, masih banyaknya masyarakat terutama di pedalaman yang kurang memperoleh hak mendapat pendidikan yang layak terutama dalam penguasaan teknologi. Dan yang keempat, terdapat beberapa daerah yang masih sulit mendapat akses internet maupun jaringan sebab sulitnya medan dan akses menuju daerah, serta sulit dan terbatasnya pengaplikasian menara-menara pemancar di daerah-daerah tersebut. Solusi sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini sebagai berikut. Yang pertama adalah berpikir terbuka atau open-minded, dengan bersikap positif, bahwa globalisasi sudah ada di sekitar kita dan tidak mungkin kita menolak sepihak kemajuan positif tersebut karena akan berdampak pada menyulitkan diri sendiri. Yang kedua, memanfaatkan segala peluang yang hadir pada persaingan di era globalisasi saat ini, seperti meningkatkan produksi dalam negeri dengan beragam inovasi dan kreativitas yang dituangkan pada suatu nilai produk, meningkatkan PDB khususnya bagi Indonesia, sekaligus berdampak pula pada laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, membantu sebagian masyarakat yang tidak siap dengan persaingan global, seperti melakukan penyuluhan dengan tujuan membantu dan mendukung mereka untuk terbuka dan memberikan pengertian kepada mereka bahwa kemajuan dunia bergerak begitu cepat. Contohnya edukasi pemasaran produk melalui platform e-commerce. Yang keempat, walaupun globalisasi akan memunculkan dampak ketergantungan kepada negara lain, sebisa mungkin kita untuk memprioritaskan produk dalam negeri. Apabila tidak, kita harus mengembangkan sektor unggulan yang kita miliki dalam perdagangan global, seperti minyak bumi dan kelapa sawit Indonesia yang mendunia, sehingga antar negara dapat saling diuntungkan dan terjalinlah simbiosis mutualisme. Berikut ada referensi yang saya ambil dan saya susun sedemikian rupa sehingga menjadi pembahasan materi pada tugas besar 2 kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.